Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan semangat walau belajar di rumah. Pada kesempatan hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Tema 1, subtema 4. Perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua cara. Yang pertama, perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami artinya perkembangbiakan tumbuhan yang tanpa bantuan manusia. Sedangkan perkembangbiakan buatan itu artinya perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangan secara alami terbagi menjadi 4. Yang pertama, biji. Contohnya tanaman mangga, jeruk, jambu, pepaya, dan lain sebagainya. Yang kedua, tunas. Contoh tanamnya pohon pisang, bambu. Kemudian umbi. Umbi itu ada 3. Ada umbi lapis, contoh tanamannya bawang merah, bawang putih, bakung. Kemudian ada umbi batang. Contoh tanamannya yaitu kentang dan ubi jalar. Lalu ada umbi akar. Contoh tanamannya singkong, lobak, wortel. Dan yang keempat adalah spora. Spora itu contoh tanamannya adalah tumbuhan paku dan lumut. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang dibantu oleh manusia atau ada campur tangan manusia. Cara yang pertama adalah mencangkok. Apa itu mencangkok? Mencangkok itu artinya memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Biasanya tumbuhan yang dapat dicangkok itu tumbuhan yang bijinya berkeping 2 atau dikotil. Contoh tanamannya apa? Mangga, kemudian rambutan, jeruk. Rambutan, jeruk, durian. Nah, ini adalah proses cara mencangkok tanaman. Bisa kalian lihat gambarnya di sini. Lalu yang kedua adalah proses perkembangan buatan dengan cara menyetek. Artinya memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Contoh tanamannya yang bisa di stek yaitu bunga mawar, kemudian pohon singkong. Ini ada gambarnya juga, bisa kalian lihat bagaimana proses menyetek tanaman. Setiap makhluk hidup pasti mempunyai daur hidup. Kita bisa lihat di sini daur hidup pada tumbuhan atau daur hidup tumbuhan biji. Pertama, biji
kemudian berubah menjadi kecambah, lalu menjadi tanaman muda, kemudian menjadi pohon kecil, dan menjadi lama-lama menjadi pohon dewasa. Dari beragam macam tumbuhan yang kita ketahui, ternyata banyak sekali manfaatnya, Nak. Yang pertama, tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen. Oksigen itu yang kita hirup ketika kita bernafas. Dan yang kedua, sebagai bahan baku kebutuhan manusia, baik untuk bahan sandang atau pakaian, bisa sebagai bahan pangan atau makanan, dan bisa sebagai bahan papan atau tempat tinggal. Dari beragam tanaman dan tumbuhan yang ada di Indonesia, kita mengenal jenis bunga nasional Indonesia. Ada berapa? Ada 3, yaitu yang pertama puspa bangsa. Ini adalah sebutan untuk bunga melati. Yang kedua ada puspa pesona. Ini sebutan untuk bunga anggrek bulan. Yang ketiga ada puspa langka, yaitu bunga padma raksasa yang dalam bahasa Latin disebut Rafflesia arnoldi. Ini adalah bunga asli Indonesia yang sangat langka. Untuk itu kita harus menjaganya untuk melestarikan bunga-bunga ini, karena bunga ini melambangkan kekhasan asli Indonesia, melambangkan kepribadian bangsa Indonesia. Kita harus bangga dengan bunga-bunga ini, ya Nak. Demikianlah anak-anak, pembelajaran tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Semoga kita bisa selalu menjaga lingkungan kita, menjaga tumbuhan supaya tetap lestari, supaya tidak punah, karena tumbuhan banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Semoga bermanfaat dan tambah luas ilmu kita, ya Nak. Terima kasih anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.